Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Ana Warisa. Saya kelas dari MA25 A01 dan saya ingin mempresentasikan tugas akuntansi saya dan saya mempunyai dosen pembimbing akuntansi bernama Neng Asia, SE dan MM. Di sini saya mau menjelaskan pengertian accounting. Apa sih itu accounting? Accounting itu adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Di sini juga ada anggota-anggota dalam accounting. Nah, anggota-anggota accounting ini terdiri dari pertama itu berhubungan dengan uang, dan dua itu mencatat, dan tiga itu kalau kita menghitung accounting itu harus sama atau balance. Di sini accounting terdapat tiga jenis atau fungsi di dalam laporan keuangan. Yang pertama, format laba rugi. Nah, format laba rugi itu adalah pendapatan, beban, laporan, dan harga produksi. Yang kedua, elemen atau laporan laba rugi. Yang ketiga adalah jenis rumus dalam menghitung laba rugi. Nah, di sini saya mau menjelaskan pengertian aset. Aset itu adalah sumber-sumber dana bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang, sementara itu di dunia akuntansi. Nah, di akuntansi itu terdapat dari cash, equipment, piutang, surplus. Nah, di sini juga ada basic konsep accounting. Nah, basic accounting itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, liabilitas plus ekuitas itu adalah catatan harus sama atau seimbang sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di sini juga ada debit, ada kredit. Debit itu tercatat dalam sebelah kanan dan kredit sebelah kiri. Nah, di sini ada siklus akuntansi. Yang pertama kita harus transaksi. Nah, kalau ada transaksi itu kita masuk ke dalam jurnal umum. Nah, dalam jurnal umum itu kita nanti dalam memasuki buku besar. Nah, buku besar itu ada dua, buku besar dan buku besar pembantu. Dan dalam buku besar pembantu itu kita masuk ke dalam neraca saldo. Nah, setelah masuk ke neraca saldo, kita masuk ke jurnal penyelesaian. Nah, dalam jurnal penyelesaian itu ada neraca saldo dan ada juga kertas kerja 10 kolom. Nah, setelah itu laporan keuangan dan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Nah, setelah itu masuk ke jurnal pembalik. Nah, setelah udah masuk ke dalam jurnal pembalik, baru kita masuk ke neraca saldo setelah pembalik. Nah, dalam siklus akuntansi ini adalah cara-cara kita bertransaksi. Nah, di sini ada akun payable dan utilitas payable, unit rate service revenue. Nah, contoh-contohnya itu ialah perusahaan sudah mendapatkan uang tetapi belum memberikan jasa.
Nah, di sini selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas itu ada dua. Yang pertama itu share capital. Apa sih itu share capital? Share capital itu adalah modal yang disetor ke dalam pembukuan. Nah, ekuitas yang kedua itu ada retainer earning. Nah, retainer earning itu adalah modal yang ditahan dalam pembukuan. Nah, di sini ada dasar pembukuan. Apa sih itu dasar pembukuan? Dasar pembukuan itu adalah tempat untuk mencatat transaksi ke dalam wadah buku. Nah, di dalam dasar pembukuan ini ada jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, jurnal khusus ini adalah eh, mencatat transaksi berdasarkan jenis-jenis tertentu, dan jurnal umum itu adalah tempat mencatat transaksi tanpa memisahkan atau mengelompokkan transaksi. Nah, jurnal ini adalah tempat mencatat transaksi ke dalam wadah buku. Nah, transaksi ini, bukti transaksi itu seperti kayak kwitansi, cek, faktur, invoice, nota, dan lain-lain. Nah, pencatatan transaksi tidak boleh dicatat dengan sembarangan.